Selamat malam untuk mahasiswa akuntansi keuangan menengah 1. Malam ini kita akan kembali belajar tentang laporan arus kas, di mana fokus kita adalah laporan arus kas untuk metode langsung. Karena minggu lalu kita sudah belajar untuk masalah metode arus kas yang tidak langsung, ya. Saya akan jelaskan untuk yang metode langsung. Di sini saya sudah jelaskan sebelumnya bahwasannya perbedaan antara metode arus kas yang tidak langsung dengan yang langsung itu hanya berbeda pada di arus kas aktivitas operasi. Karena kalau kita membuat laporan arus kas untuk metode tidak langsung, maka kita membutuhkan laba rugi bersih di mana ada penyesuaian-penyesuaian. Oke. Nah, kalau untuk di metode langsung di arus kas aktivitas operasi, kita hanya menyajikan penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. Kemudian penerimaan kas dari dividen, penerimaan kas dari bunga, ya. Kemudian kas yang dibayarkan untuk membeli barang dagangan, kemudian kas yang dikeluarkan untuk biaya dibayar di muka. Selanjutnya adalah kas yang dibayarkan untuk gaji atau upah karyawan, dan kas yang dibayarkan atas bunga pinjaman dan atas pajak penghasilan. Oke, dari yang penyajian ini, yang pertama adalah untuk masalah penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. Saya akan jelaskan di sini bahwasannya kalau kita mau mencari nilai dari penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, itu fokusnya pertama adalah dari piutang. Piutang di mana piutang ini piutang awal ditambahkan dengan penjualan yang dari laporan laba rugi, kemudian dikurangkan dengan piutang akhir. Oke, untuk poin yang pertama, untuk masalah penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, kita dapat itu rumusnya adalah piutang awal ditambah penjualan dikurang sama piutang akhir. Nah, kalau untuk kas dari dividen hampir sama. Kita tinggal cari ada tidak di laporan neraca itu yang namanya piutang dividen awal, ya. Piutang dividen awal, kemudian ditambahkan dengan pengumuman dividen. Pengumuman dividen dari tempat kita berinvestasi, ya. Kemudian dikurangkan dengan piutang dividen akhir. Oke. Nah, untuk selanjutnya sama. Penerimaan kas dari bunga itu juga kita dapatkan dari piutang bunga
ditambahkan dengan pendapatan bunga, kemudian dikurangkan dengan piutang bunga akhir. Oke, nah selanjutnya kita mau bahas tentang kas yang dibayarkan untuk membeli barang dagangan. Nah, kalau untuk kas yang dibayarkan untuk membeli barang dagangan, berarti kita harus melihat dari utang dagang, saldo awal, yang kemudian ditambahkan dengan pembelian, oke, kemudian kita kurangi dengan utang dagang akhir. Oke, begitu juga selanjutnya untuk kas yang dibayarkan untuk gaji dan upah karyawan, kemudian kas yang dibayarkan dengan bunga pinjaman. Kalau kas yang dibayarkan untuk gaji atau upah karyawan, berarti kamu harus lihat ada atau tidak utang gaji di neraca. Kemudian tambahkan ke beban karyawan yang ada di laporan laba rugi. Karena begini, intinya semua beban yang ada di laporan laba rugi belum tentu sejumlah itu yang dibayarkan oleh perusahaan untuk gaji karyawannya. Karena kalau ada utang karyawan yang punya ada saldo awal dan saldo akhirnya, maka kas yang dibayarkan untuk gaji dan upah tidak sama nilainya dengan beban gaji atau upah karyawan yang ada di laporan laba rugi. Begitu juga untuk bunga pinjaman dan juga pajak penghasilan. Baik, kita lanjutkan untuk aktivitas investasi. Kalau untuk kas dan penjualan tanah, bangunan, peralatan investasi jangka panjang, ini kalian tinggal lihat nanti di informasi tambahan, kemudian juga dari neraca kita akan bisa lihat tanah itu dari tahun sebelumnya terhadap tahun yang sekarang, apakah ada penurunan. Biasanya penurunan itu adalah bisa diidentifikasikan bahwasannya perusahaan telah menjual, ya. Tapi kalau seandainya tanah atau bangunan di neraca itu nilainya naik, maka itu biasanya adalah sifatnya membeli. Jadi kalau untuk aktivitas investasi kita tinggal lihat apakah tanah, bangunan, peralatan, investasi jangka panjang tersebut angkanya dari tahun sebelumnya ke tahun yang berjalan saat ini itu angkanya naik atau turun, ya. Simpel saja. Nah, kalau untuk yang arus kas dari sisi pendanaan, kalau untuk dari yang sisi saham biasa, kalian bisa lihat naik turunnya saja dari tahun sebelumnya ke tahun yang berjalan. Ya, kalau dia naik berarti ada penjualan ada penjualan atas saham biasa. Begitu juga untuk pinjaman di bank. Tinggal lihat utang jangka panjang kita ada kenaikan atau penurunan. Kalau kenaikan berarti ada pinjaman, kalau penurunan berarti ada yang dibayarkan, ya. Nah, jadi jangan lupa juga ini kas yang dibayarkan untuk dividen. Nah, kalau untuk dividen yang di sini bedanya dengan yang di aktivitas operasi, itu saya bilang yang saya ajarkan tadi. Kalau di sini piutang dividen yang ini adalah kita sebagai sisi investor. Jadi kita mendapatkan dividen. Kas diterima, ya. Kas penerimaan dari pendapatan dividen. Nah, kalau yang ini maka kas yang dibayarkan ini berarti kita dari sisi yang menjual saham. Jadi kalau
sebagai perusahaan yang menjual saham, maka kita harus memberikan dividen untuk investor kita, ya. Jangan kebalik. Nah, jadi dari soal ini. Oke. Kalau dari soal ini, gimana kita mau mengerjakannya, Bu? Cara pengerjaannya sebenarnya begini. Yang pertama untuk metode langsung ya. Kita kerjakan dulu yang poin pertama. Poin pertama kita bisa kerjakan dari yang saya jelaskan tadi, bahwasannya lihat berapa penjualan. 932, 200. Oke. Kemudian berapa piutangnya? Kita lihat piutangnya adalah 18.700 dengan 12.950. Oke. Nah, di sini ini adalah angka awal. Ya, yang ini adalah angka akhir. Sehingga yang kita kerjakan adalah untuk mendapatkan poin nomor 1. Yang kita kerjakan untuk poin nomor 1 adalah yang angka 12.950 harus ditambahkan dulu dengan penjualannya tadi 930.200 dan kemudian saldo akhirnya adalah 18.700. Oke. 930 200 kemudian kita kurangkan dengan 20 tunggu. Kita kurangkan dengan 18.700. 18.700. Oke. Nah, ini untuk menghasilkan poin nomor 1, ya. Kemudian untuk poin nomor 2, cash receipt from dividend. Berarti kas yang diterima dari dividen. Seperti yang saya bilang tadi, coba lihat ada nggak piutang dividennya? Coba kita lihat. Oke, di sini kita nggak ada yang namanya piutang dividen. Oke. Nah, kemudian lihat dari informasi tambahan. Di laba rugi ini ada dividen income-nya segini. Oke. Ya. Nah, kemudian kamu baca dulu. Nah, sepanjang tahun 2010 dividen tunai yang diumumkan dan dibayarkan. Oh, berarti ini bukan masalah cash receipt from dividend, tapi ini adalah yang dibayarkan. Berarti ini masuk ke pendanaan. Ini nanti masuk ke arus kas, aktivitas pendanaan. Oke. Saya warnai warna merah. Oke. Besarnya laba ditahan selama periode adalah sebesar 28.050.000. Oke, itu nanti kita akan kotak-katik untuk masalah di pendanaan. Penambahan saham biasa disebabkan oleh penjualan tunai kepada investor dan tidak ada pembagian dividen saham. Oke, ini juga masuk ke aktivitas pendanaan. Ini sama, ya. Dividen ada 2 macam, ada dividen tunai, ada dividen saham juga, ya. Pembelian peralatan dilakukan secara tunai. Berarti ini masuk aktivitas investasi. Oke. Beban operasi terdiri dari beban penyusutan untuk bangunan, peralatan, beban amortisasi paten, beban gaji, dan beban perlengkapan. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau memang di sini tidak ada yang namanya dividen receivable, ya. Dividen receivable namanya. Piutang dividen itu namanya dividen receivable. Maka angka yang kita sajikan di nomor 2 adalah mutlak sebesar angka 2.400. Oke.
Jadi ini jawabannya langsung aja 2.400. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari laporan laba rugi. Ya, di sini ada dividend income. Oke, udah. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Cash paid for inventory. Nah, ini tadi yang saya bilang kalian harus lihat dari utang dagang. Utang dagang. Lihat dari utang dagang. Utang dagangnya saldo awal 32.000 dan 27.000. Maka saldo awal 32.000 kemudian harus ditambahkan dulu dengan pembelian. Nah, ini yang jadi masalah. Pembelian kita ada nggak di laporan laba rugi? Kita lihat dulu. Nah, di laporan laba rugi kita hanya dapat yang namanya cost of goods sold atau HPP. Maka kalau untuk mendapatkan berapa pembelian, berarti mau tidak mau kita harus kita harus menghitung dulu kaitannya cost of goods sold terhadap inventory atau persediaan, ya. Jadi di sini kan ada persediaan. Oke, persediaan saldo awalnya sebesar 35.000 dan saldo akhirnya adalah 60.000. Maka kalau untuk susunan HPP, kalau kalian ingat susunan HPP ya, HPP itu kan dapatnya gini, persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir dapat HPP. Oke, berarti ini untuk mendapatkan pembelian, apa yang harus kalian lakukan? Untuk mendapatkan pembelian, maka kamu harus melakukan penambahan dari yang begini. Ini saya dalam kurungkan, dalam kurung dulu ya, saya buat 60.000 adalah saldo akhir. Kemudian ditambah dengan HPP. HPP-nya tadi sebesar 517.000. Oke, 517.000. Kemudian dikurangkan dengan saldo awal. Jadi kalau di yang ini kamu bukan saldo awal ditambah dengan HPP dikurangi dengan saldo akhir ya, tapi terbalik. Saldo akhir ditambah dengan HPP dikurangi persediaan awal 35.000, itulah untuk mendapatkan pembelian. Ya. Jadi kalau untuk mendapatkan pembelian kamu harus ingat ini saldo akhir ditambah HPP dikurang persediaan awal. Ya. Nah, inilah pembeliannya. Setelah dapat pembelian, nah itulah yang ditambahkan ke saldo awal utang dagang. Kemudian dikurangi dengan saldo akhir pembelian. Saldo akhir utang dagang. Nih saldo akhirnya 27.000. Oke. $27.000. Sampai di sini saya harap kalian bisa mengikuti ya. Saya ulangi lagi. Ini angka dari piutang dagang yang saldo awal. Oke, ditambah dengan penjualan dikurang dengan piutang saldo akhir, maka dapatlah berapa kas yang diterima dari customer. Nah, kalau yang poin nomor 2,
kas yang kita terima dari dividen, karena tidak ada dividen receivable atau piutang dividen, maka ini ditarik angkanya dari laporan laba rugi. Ya. Kemudian ini angkanya dari mana? Untuk cash paid for supplier, atau di sini istilahnya adalah cash paid for inventory. Nah, cash paid inventory kan tadi udah Ibu jelasin ya, utang dagang awal ditambah pembelian dikurang utang dagang akhir. Permasalahannya pembeliannya itu nggak ada di laporan laba rugi, adanya hanya HPP. Maka yang bisa kita tarik adalah HPP ini harus ditambahkan dengan persediaan akhir dulu. Tambahkan dengan persediaan akhir dulu, kemudian dikurangkanlah dengan persediaan awal. Ya, itu untuk mendapatkan cash paid for inventory. Sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat adalah cash paid for operating expense. Nah, untuk operating expense kita coba lihat di sini operating expense-nya sebesar 282.400 rupiah. Itu dalam ribuan rupiah ya, contoh soalnya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ada hubungannya terhadap Oke, di sini ada salaries payable. Coba kita lihat dulu. Ada salaries payable. Oke, ada hubungannya ke salaries payable. Kemudian ada hubungannya ke prepaid. Nah, ini agak rumit memang. Logikanya gini aja deh. Kita kan mau tahu berapa pengeluaran secara kas atas operating expense ya. Oke. Yang 282.400 ini apakah semuanya secara cash? Tentu tidak jawabannya. Kenapa? Karena yang pertama, di dalam operating expense tersebut ada yang namanya beban penyusutan dan amortisasi. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu deh. Berapa beban penyusutan dan amortisasinya? Ya, kita lihat dari sini. Coba perhatikan, ini angkanya naiknya berapa? Oke, kita hitung ya. Kita hitung dulu deh. Oke. 105 dikurangkan dengan 87.500. Maka sebesar 17.500. Oke, yang pertama. Kemudian kalau yang ini berapa? Sebesar 18.000 ya. 130.000 dikurang 112.000 kan 18.000. Oke, kita langsung tambahkan saja. Tambahkan dengan 18.000. Oke. 35.500. Oke, masuk ke paten. Paten ada penurunan berapa? Sebesar 11.000 ya. 11.000, maka kita tambahkan lagi 11.000. Dapatlah 46.500. Sehingga kita mau tahu, oh berarti operating expense kalau dikurangi dengan beban penyusutan dan paten, maka angkanya adalah sebesar, sebentar, kita lihat dulu tadi operating expense-nya berapa. Operating expense 282.400. Oke, sekarang kita coba kerjakan
untuk operating expense, ya, exclude ya, exclude amort dan penyusutan atau depre. Oke, itu sama dengan 282.400 dikurang dengan 46.500 sama dengan 235.900. Oke. Nah, belum selesai sampai di situ. Kita masukkan lagi, ini agak panjang ceritanya memang. Ya. Setelah sudah operating expense-nya itu di-exclude-kan dari amortisasi dan depresiasi, maka kita masukkan dulu dia ke buku besar salaries payable, ya. Salaries payable itu tadi salaries payable-nya saldo awal berapa? Salaries payable. Saldo awal 3.000, saldo akhir 5.000, ya. Saldo awal sisi sebelah sini, saldo akhir sebelah sini. Maka kita masukkan dulu 3.000 dan 5.000 tadi. Saldo awalnya 3.000. Maka kita masukkan dulu 3.000 ditambah dengan 235.900, kemudian dikurangkan dengan 5.000. Oke. Nah, setelah kita kurangkan dapat hasilnya, kalau sudah dapat hasilnya nanti anggap saja ini X. Oke. Ya. Maka selanjutnya kita hubungkan lagi dia ke prepaid. Prepaid itu biaya dibayar di muka. Ada prepaid, coba kita lihat, prepaid insurance sama prepaid maintenance. Oke. Saldo awalnya untuk yang insurance itu 900, saldo akhirnya 4.600. Untuk yang maintenance 12.000, saldo akhirnya 5.500. Karena kalau kenapa kita harus hubungkan ke prepaid? Karena prepaid itu kan kita udah bayar dulu. Berarti kas yang keluar sudah duluan dikasih. Ya, maka perlakuannya dengan salaries payable itu sedikit berbeda. Sedikit berbedanya adalah angka yang X tadi, angka X tadi kita buat aja begini ya. X itu ditambahkan dulu dengan prepaid akhir kemudian dikurangkan dengan prepaid awal. Hasilnya nanti inilah yang masuk langsung ke cash paid for operating expense. Oke, jadi nanti prepaidnya 2 kali kerjain ya. Atau mau jadiin satu juga boleh, prepaid maintenance, tapi sebaiknya sih satu-satu aja dulu. Pertama ke prepaid insurance dulu, kamu masukin dulu prepaid insurance akhirnya berapa, dikurangi dengan prepaid insurance awal. Udah dapat hasilnya masukin lagi ke
ditambahkan ke prepaid maintenance akhir dikurangi dengan prepaid maintenance awal. Jadi 2 kali masukkan angka ya, jangan lupa. Ini pokoknya Ibu jelaskan ini harus X ini tadi ditambahkan prepaid akhir. Karena ini beda. Kalau ini salaries payable tadi, salaries payable awal yang kamu tambahkan terhadap operating expense exclude dari amortisasi dan depresiasi. Kemudian dikurangi dengan salaries payable akhir. Nah, ini kebalikan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang interest. Bahas tentang interest. Kalau untuk yang interest itu kita lihat dulu. Interest payable, adakah interest payable? Yang ada adalah cash dividend payable dan income tax payable ya. Jadi di sini kalau bisa dikatakan kita tidak ada interest payable, tapi yang ada kamu punya yang namanya, nah ini ada yang namanya amortisasi dari bonds payable ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Interest expense yang ada di sini, cash paid for interest, itu untuk membayar utang kita ya. Karena kita paid, bukan receipt. Kalau receipt berarti kita nerima bunga. Kalau ini cash paid for interest berarti kita bayar bunga. Kita bayar bunga itu untuk apa? Kita membayar bunga untuk yang ini, untuk bonds payable. Bonds payable. Nah, dari bonds payable ini ada hubungannya terhadap premium on bonds. Kenapa? Karena di premium on bonds, kalau kamu dulu ada belajar tentang obligasi, jadi gini, di dalam obligasi itu pada saat kita mau membayar yang namanya bunga, maka kalau ada premium itu mengurangi bunga. Jadi gini, misalnya saya jelaskan dulu ya. Kalau misalnya bunga yang dibayarkan itu sebesar 1 juta. Nah, kita menjurnalnya adalah interest expense atau beban bunga, kita bahasa Indonesia saja ya, beban bunga pada kas ya. Jadi pada saat bayar bunga untuk bonds payable ini, kita jurnalnya adalah beban bunga pada cash. Nah, kemudian untuk mengamortisasi yang namanya premium ini ya, mengamortisasi premiumnya, misalnya premiumnya itu cuma 100 perak. Tadi beban bunganya 1000 ya. Jadi tadi jurnalnya beban bunga pada kas sebesar 1000. Kemudian kita harus mengamortisasi premium, maka jurnal dari amortisasi premium adalah interest expense, premium pada obligasi, kemudian di kreditnya adalah beban bunga. Bisa dipahami? Jadi kalau saya contohkan di sini aja lah ya. Ini intinya gini, Deng. Nah, di dalam interest expense yang ini, kita coba cari dulu deh. Ini premium on bonds-nya selisihnya berapa dulu? Biar kamu tahu jurnalnya itu, ini sebenarnya kalau kalian sudah pernah belajar bonds payable, saya tidak terlalu pusing untuk menjelaskan kembali, tapi saya nggak tahu apa sudah pernah belajar kah atau tidak. Tapi kita beranjak dari yang
angka ini saja ya, daripada nanti dicontoh-contohin agak-agak susah. Oke. Nah, berarti premiumnya, amortisasinya adalah 5.550. Jadi intinya begini. 5.550. Jadi intinya untuk poin nomor 5, premium itu jurnalnya adalah premium pada obligasi Rp5.550. Kemudian kita kreditkan beban bunga sebesar 5.550. Oke. Nah, logikanya ya. Logikanya beban bunga yang di sini itu sebesar 51.750. Oke. 51.750 ya. Jadi jadi intinya pada saat kita mau membayar bunga, jadi sebelumnya itu dia ada jurnal. Nah, jurnalnya adalah beban bunga pada kas. Yang bisa saya jelaskan begini. Angka 5.000, tunggu ya, agak sedikit ribet nih saya begini. Beban bunga yang tersaji di sini bukan 51.750, tetapi beban bunga yang ada di situ adalah angka dari 750, kemudian yang ditambahkan dengan 5.550. Oke. Jadi berdasarkan inilah sebenarnya cash paid for interest itu harus ditambahkan beban bunga. Jadi intinya sebenarnya simpel. Beban bunga yang ada di laporan laba rugi harus kamu tambahkan dengan premium. Ya. Intinya sih itu aja. Karena pada saat di sini jurnalnya seperti ini. Ini berarti angkanya sebesar 57.300 ya. 57.300. Oke, bisa dipahami? Jadi intinya kenapa beban bunganya itu harus ditambah dengan premium? Karena pada saat kita menjurnal
pembayaran bunga harus disertakan dengan amortisasi premium. Nah, amortisasi premium yang kita dapat itu adalah 5.550. Sedangkan yang disajikan di laporan laba rugi 51.750. Oke. Nah, apakah yang dibayarkan itu sebesar 51.750? Tidak. Karena pada saat kita menjurnal sudah intinya gini, ada kita jurnal beban bunga di sebelah debit, kemudian ada kita kurangkan lagi 5.550 kita kreditkan. Nah, jadi yang mau kita tuju adalah ini. Yang mau kita tuju adalah yang ini, beban bunga pada kas. Berapa angkanya beban bunga pada kas? Kalau seandainya tadi itu diskon pada obligasi, ada di obligasi itu ada premium, ada diskon ya. Kenapa bisa terjadi premium? Premium itu terjadi kalau kita menjual obligasi di atas harga pasar, maka terjadi premium. Tapi kalau kita menjual obligasi di bawah harga bukan harga pasar. Premium itu terjadi jika obligasi terjual di atas nilai nominal, ya, di atas nilai nominal. Jadi obligasi itu punya nilai nominal. Nah, ada harga pasarnya. Harga pasarnya kalau seandainya di atas, maka terjadi premium. Tapi kalau seandainya di bawah, maka terjadi diskon. Nah, kalau diskon itu terbalik. Beban bunganya Beban bunganya ada di debit. Kemudian diskonnya ada di sini, di kredit. Nah, jadi polanya kalau di sini gimana, Bu? Polanya berarti kalau seandainya diskon, angka yang ada di laporan laba rugi harus dikurangkan dengan amortisasi diskonnya ya. Jadi kalau ini premium dia ditambah, tapi kalau diskon dia dikurang. Simple aja. Oke, supaya diingat ya. Nah, kemudian yang keenam, untuk income tax. Oke, tax kita tinggal lihat nih. Kamu ada yang namanya income tax payable. Oke, ini saldo awalnya 4.000, saldo akhirnya 5.000. Oke, kamu tinggal lihat di sini berapa kamu bayar tax expense-nya. Tax expense-nya adalah 39.400. Maka kamu tinggal hubungkan saja saldo awal saldo awal kemudian ditambahkan dengan income tax expense-nya tadi 39.400, kemudian dikurangi dengan saldo akhir 5.000. Oke. Nah, selesai untuk sampai yang di operating. Nah, tinggal kamu total. Intinya, saldo yang di operating activity ini, aktivitas operasi, mau dia metode langsung ataupun metode tidak langsung, hasilnya harus sama. Itu poin terpenting, ya. Kalau hasilmu beda, maka ada yang salah dari hitungan kita. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang investment, land, equipment. Oke, kita lihat investasinya. Investasi jangka panjang, ada kenaikan atau penurunan? Coba kita lihat. Oke, ini ada penurunan nih. Saldo awalnya 30, saldo akhirnya 20. Berarti ada penurunan sebesar 10.000. Oke. Nah, penurunan 10.000, apakah itu uang cash yang kita terima? Tidak. Kenapa? Coba kita lihat ke laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ada gainnya 4.000. Maka yang kita terima uangnya adalah sebesar 10.000 ditambah 4.000. Ya. Nah, begitu juga untuk yang land. Kita lihat land. Land ada penurunan sebesar berapa? Ada penurunan sebesar 50.000. 175.000 dikurangkan dengan 125.000. Ya. Nah, maka 50.000 itu bukan uang kas yang kita terima, tetapi uang kas yang kita terima adalah 50.000 ditambah dengan 8.000. Oke, sampai di sini sudah pusing? Oke, jadi ada yang kita jual investment sama land. Ya, saya nggak usah jelasin lagi ya. Oke,
Kemudian untuk equipment, kita lihat dulu equipment. Kalau equipment itu ada naik atau turun? Coba kita perhatikan. Di building tidak ada naik atau turun ya, tetap. Berarti tidak ada pembelian ataupun penjualan ya. Di sini equipmentnya naik 95.000 ya kan? Berarti itu kita membeli peralatan, dan di informasi juga dibilang bahwasannya pembelian peralatannya itu mana tadi? Pembelian peralatan dilakukan secara tunai. Maka 95.000 itu langsung kamu boleh masukkan ke sini. Ya. Nggak usah lihat-lihat laporan laba rugi lagi, karena namanya kita beli mana ada gain atau loss ya. Yang kita lihat untuk di laporan laba rugi hanya pada saat kita menjual, karena kita terima keuntungan. Ya. Sudah sampai sini saya harap bisa dipahamin ya untuk investing activity. Nah, kalau di financing activity kita lihat yang di bagian ini saja. Financing activity itu yang kita lihat di sini. Tadi kita udah kotak-atik accounts payable, utang dagang, kita udah kotak-atik salaries payable atau utang gaji karyawan, cash dividend payable juga sepertinya kita udah kotak-atik. Income tax payable juga sama ya. Jadi sekarang kita masuk ke long term payable. Kita lihat long term payable-nya 80 ke 70. Ya kan? Saldo awalnya 80, saldo akhirnya 70. Maka ada penurunan. Kalau ada penurunan berarti itu maksudnya adalah kita ngeluarin uang untuk lunasin utang jangka panjang. Kita ada bayar untuk utang jangka panjang. Case paid for long term notes payable. Oke. Nah, untuk yang common stock kita lihat dulu. Lihat aja bonds payable juga nggak ada naik turunnya. Kemudian ini tadi udah kita hubungkan terhadap interest expense. Oke. Common stocknya ada naik nih. Common stock ada naik sebesar 20.000. Tapi jangan cuma 20.000 ini aja yang kamu masukkan ke dalam cash receipt for sale common stock ya. Kamu harus lihat kenaikannya untuk di paid in capital, karena biasanya pada saat kita jual saham itu jika kita jual di atas nilai nominal maka ada kelebihan modal disetor namanya ya. Atau mungkin kalian lebih akrab dengan istilahnya agio dan disagio. Kalau agio itulah paid in capital di mana terjualnya di atas nilai nominal. Nah, di sini selisih dari agionya adalah 2.500. Maka yang kamu sajikan atau tambahkan di cash receipt for issued common stock tadi, ya, saham biasa tadi adalah 20.000 selisihnya ini kenaikannya ditambah dengan 2.500. Sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke terakhir nih. Cash paid for dividend. Oke. Cash paid for dividend ini tadi kita sudah lihat bahwasannya ada sepanjang tahun 2010 dividen tunai diumumkan dan dibayarkan sebesar 26 juta. Nah, kita mau lihat dulu angka 26 juta ini apakah memang benar-benar dibayarkan 26 juta. Sebenarnya sih kalau dari informasi yang di sini kita bisa lihat ya cuma 26 juta yang diumumkan dan dibayarkan. Tapi lihat lagi cash dividend payable-nya gimana? Ada nggak selisih? Oke. Kalau seandainya tadi informasinya hanya menyatakan diumumkan dividen sebesar 27 juta misalnya. Nah, kemudian kalian ada lihat ini, ada cash dividend payable, maka ada hubungannya ke sini. Ya, di mana dividen yang diumumkan tadi harus ditambahkan dulu dengan yang saldo awal
Ya, dividen yang tadi tambahkan dulu dengan saldo awal, kemudian kurangkan dengan saldo akhir. Gitulah cara pengerjaannya. Oke, jadi sebenarnya nggak usah pusing sih, karena gini, kalau untuk yang di metode langsung memang agak sedikit ribet, karena kalian bisa melihat untuk masalah yang di cash operating activity ini aja, kita sudah banyak harus melakukan perhitungan. Beda dengan yang metode tidak langsung. Ya, saya harap kalian bisa mengerjakan tugas kalian yang saya sudah suruh untuk di email, ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Nanti kalau seandainya kalian kurang paham, ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa saja melalui WA group ataupun tanyakan secara pribadi inbox, ya. Nanti kalau saya lagi buka laptop, saya bisa jawab, saya langsung jawab. Tapi kalau seandainya saya tidak bisa jawab, mungkin karena saya posisi tidak lagi pegang laptop. Oke. Saya harap kalian bisa mengerti, bisa memahami penjelasan saya, dan sampai jumpa di pertemuan kelima. Dipelajari dengan baik untuk metode untuk laporan arus kas, karena memang ini agak berat, ya, apalagi di pertemuan keempat ini. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasinya.